Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali pada mata kuliah kalkulus lanjut. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang barisan tak hingga dan deret tak hingga. Oke, kita langsung saja masuk. Apa sih yang dimaksud dengan barisan tak hingga? Barisan tak hingga termasuk di barisan tak hingga. Nah, definisinya adalah barisan tak hingga adalah suatu fungsi yang daerah asalnya terdiri dari bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif atau suatu himpunan bagian lain dari bilangan bulat. Nah, itu adalah definisi dari barisan tak hingga. Nah, ini biasanya dilambangkan dengan lambangnya adalah seperti ini. Ya. Atau sama dengan seperti ini. Kemudian suatu barisan dikatakan sama apabila suatu barisan dikatakan sama jika barisan, misalnya barisan AN sama dengan BN. Untuk setiap N. Oke, sekarang kita akan masuk pada contoh. Contohnya misalnya contoh ya. Misalnya barisan AN sama dengan 1 kurang 1 per N, dengan N lebih dari sama dengan 1. Maka barisan tersebut adalah ini bisa kita mau beratin N-nya adalah mulai dari 1 ya sampai seterusnya. Bilangan bulat N itu adalah bilangan bulat sampai seterusnya. Berarti kalau kita ambil N-nya 1, maka kita tinggal substitusi di bagian sini, kita ganti N dengan 1, berarti 1 per 1. Berarti 1 kurang 1, 1 per 1 hasilnya 1, 1 kurang 1 itu adalah 0. Kemudian kalau kita ganti lagi N-nya 2, maka ini jadi 1/2. 1 kurang 1/2 atau 1 kurang setengah, maka hasilnya adalah setengah atau 1/2. Begitu dan seterusnya. Kalau kita ganti 3, maka ini jadi 1/3. 1 kurang 1/3 berarti 3 kali 1 kurang 1 berarti 2/3. Dan seterusnya. Selanjutnya misalnya BN. Contohnya lagi BN 1 tambah min 1 dipangkatkan N lalu dikali dengan 1/N. Ini untuk N lebih dari sama dengan 1, maka jika kita ambil N-nya 1, maka ini berarti ganti ya, 1 berarti 1 tambah min 1 dipangkatkan 1 itu hasilnya adalah min 1, berarti 1 kurang 1 nanti. Ini adalah tetap 0. Kemudian kalau kita ambil N-nya 2, berarti min 1 dipangkatkan 2 itu jadi plus 1. Berarti 1 tambah ini hasilnya 1 kali tadi kan kalau 1 itu hasilnya 0, kalau N-nya 2 berarti ini jadi 1/2, berarti 1/2 kali 1.
adalah 1/2. Tambah 1 berarti jadi 3/2. Kemudian kalau kita ambil lagi n-nya 3 misalnya, berarti ini jadi 1/3. Nah, berarti 1 kurang 1/3 nanti, karena kalau kita ambil n-nya 3 berarti ini tetap negatif min 1. Berarti negatif 1 ya. Berarti 1 kurang 1/3. 1 kurang 1/3 adalah hasilnya adalah berapa ya? Hasilnya adalah 2/3 dan seterusnya. Nah, contoh yang lain adalah jika Cn sama dengan min 1 dipangkatkan n tambah 1/n. Nah, untuk n lebih dari sama dengan 1, maka kita ambil n-nya 1, berarti ini pangkat 1, berarti min 1 pangkat 1 adalah min 1. Nah, berarti ini 1/1 adalah 1. Nah, berarti min 1 tambah 1, berarti hasilnya adalah 0. Kemudian kita ambil n-nya 2. Kalau n-nya 2 ini berarti 1/2. Ini jadi plus 1. Berarti min 1 pangkat 2 adalah 1. 1 tambah 1/2. Hasilnya adalah 3/2. 3/2. Nah, kemudian kalau kita ambil n-nya 3, maka ini jadi 1/3. 1/3 kurang 1 atau sama dengan minus 2/3 dan seterusnya. Oke, selanjutnya jika barisan itu berbentuk konstan, misalnya seperti ini 0,99 untuk n lebih dari sama dengan 1, maka barisan tersebut adalah barisan konstan, yaitu seperti ini dan seterusnya. Oke, itu adalah penjelasan terkait dengan contoh barisan. Nah, sekarang kita akan masuk pada kekonvergenan barisan tak hingga. Nah, kita akan masuk pada kekonvergenan barisan tak hingga. Nah, jadi kalau barisan, misalnya ada barisan seperti ini. Nah, ini dinamakan dia konvergen jika konvergen ya. Barisan ini dinamakan konvergen menuju L. Jadi menuju L atau berlimit. Nah, ini atau berlimit L, limit L, dan ditulis sebagai limit n menuju tak hingga untuk barisan AN menuju sama dengan L. Apabila untuk setiap bilangan positif epsilon ada atau terdapat bilangan n. Sehingga untuk n kecil lebih dari n besar, maka
maka mutlak dari barisan atau jarak ya, ini mutlak jarak dari AN dengan L itu kurang dari epsilon. Seperti ini. Kemudian suatu barisan yang tidak konvergen ke suatu bilangan L yang terhingga itu dinamakan dengan divergen. Jadi kalau dia tidak konvergen berarti divergen ya. Nah, nanti kalian ingat-ingat definisi limit, misalnya limit fx x menuju c sama dengan L untuk setiap epsilon lebih dari 0 dan ada delta positif sedemikian sehingga mutlak x kurang c itu berada di antara 0 dan delta, maka mutlak fx kurang L kurang dari epsilon. Nah, contoh ya, sekarang kita akan bahas contoh suatu barisan. Contoh suatu barisan seperti ini, n per 2n tambah 1, dia mempunyai mempunyai limit. Untuk menyelesaikan soal ini kita lakukan analisis pendahuluan. Ambil analisis pendahuluan. Kita ambil sebarang epsilon ya, sebarang epsilonnya yang positif, maka mutlak dari barisan di atas yaitu AN kurang 1/2 sama dengan, jadi kita lakukan analisis pendahuluan, maka ini sama dengan AN ini kita ganti dengan barisan di atas. Berarti jadi N diper dengan 2N tambah 1 lalu dikurangi dengan 1/2. Maka tinggal kita samakan penyebutnya saja atau kita kalikan silang ya, bisa kita kali silang. 2 bisa begini, 2 kali N, supaya sama penyebutnya, 2 kali N masih dalam bentuk nilai mutlak. Berarti 2 kali N berarti jadi 2 kali N kurang, jadi ini 2N tambah 1 kita kalikan dengan -1, maka itu dia jadi minus. Berarti jadi -1 kali 2N berarti 2N. -1 kali -1 berarti -1 kali +1 berarti jadi -1. Lalu diper dengan kita samakan penyebutnya, berarti 2 kali 2N tambah 1. Jadi ini nanti hilang, ini hilang ya, karena 2N kurang 2N itu adalah 0 tidak usah ditulis, maka yang tersisa adalah mutlak -1 diper dengan 2 kali 2N tambah 1 seperti ini, sehingga kita akan dapatkan mutlak -1 itu tetap 1 ya, 1. Kemudian mutlak dari 2 kali 2N tambah 1 itu sama saja dengan 2 kali 2N tambah 1. Dan ini kurang dari epsilon. Kita kembalikan ke definisi yang pertama, yang ini ya. Yang ini ya, kurang dari epsilon, maka jika dan hanya jika, atau jika dan hanya jika 1 diper dengan 2N tambah 1 itu
ini kita kalikan silang. Jadi yang sisa 2-nya ini kita kalikan silang ke sini, berarti jadi 2 epsilon. Jika dan hanya jika tinggal saya turun aja, atau ya 1 kar, berarti 2n tambah 1 nanti ke sini, ke sebelah sini, atau saya tulis 1 per 2 epsilon kurang dari 2n tambah 1, 2n tambah 1, atau sama dengan saya 1 per 2 epsilon dikurangi 1, jadi yang ini pindah ruas, kurang dari 2n. Nah, seperti itu ya. Jika dan hanya jika, ini bisa saya tulis lagi jadi 1/2. Semua ruas saya bagikan dengan 1/2, atau saya kalikan, semua ruas saya kalikan dengan 1/2, maka akan dapat 1/2 dikali dengan 1 per, bisa tulis begini, 2 epsilon kurang 1. Kemudian yang ini kalau dikali 1/2 maka dapat n saja, sisanya n. Seperti itu. Maka kita pilih, maka dipilih n yang paling besar itu adalah n itu lebih dari, karena ini n kecil, berarti n kecilnya itu adalah n lebih dari 1/2 kali 1 per 2 epsilon kurang 1. Itu adalah analisis pendahuluannya. Sekarang kita ambil, kita gunakan bukti formal. Kita ambil lagi, ambil sebarang epsilon positif, lalu kita pilih n lebih dari sama dengan 1/2 dikali dengan 1 per 2 epsilon dikurangi 1. Maka kita akan buktikan ini, maka n lebih dari sama dengan n, maka barisan AN kurang 1/2 itu sama dengan mutlak n diper dengan 2n tambah 1 dikurang dengan 1/2. Sama seperti yang di atas tadi, berarti 2n kurang 2n kurang 1 per 2 kali 2n tambah 1. Ini habis, maka yang tersisa adalah mutlak dari min 1 diper dengan 2 kali 2n tambah 1, atau sama dengan mutlak min 1 adalah 1, sedangkan yang mutlak dari 2 kali 2n tambah 1 adalah 2 kali 2n tambah 1. Nah, sekarang yang ini kan kurang dari, karena kita cari nilai n, maka kita bisa buat menjadi untuk setiap nilai n kita ganti ya, n kecilnya kita akan ganti. Ini kan kurang dari 1 yang paling besar, jadi 2 kali 2
buka kurung 2 buka kurung 2 kali. Nah, N ini kita ganti dengan yang ini. Kita pilih N kecil itu kan sama dengan yang ini. N kecilnya sama dengan N kan sama dengan N lebih dari atau sama dengan N ya. Berarti N kecilnya itu sama aja, bisa kita ambil yang ini. Berarti kita ganti yang N yang ini. N yang ini kita ganti dengan yang ini. Maka dia sama dengan 2 kali 1/2 kali 1/2 epsilon dikurangi 1 tutup kurung, nah, lalu tambah 1. Nah, seperti itu, tutup kurung 1 2 3 1 2 3 ya. Oke. Nah, seperti ini, maka hasilnya adalah sama dengan tetap 1 di atas. Kemudian ini bisa saya coret. Ini belum dicoret. Maka hasilnya adalah 2 kali 2 4 bagi 2. 4 bagi 2 itu adalah 2. Maka 2 kali yang itu 1/2 epsilon kurang 1. Nah, tambah sekarang 2 kali 1 berarti 2 kali 1 berarti jadi plus 2. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kalau ingin kita sederhanakan lagi menjadi 1 per, nah ini bisa dicoret. Kalau kali masuk, nah ini kan jadi yang sisa adalah 1 epsilon. Kemudian 2 kali min 1 itu min 2 plus 2. Nah, ini plus 2 bisa coret, berarti 0. Berarti adalah sisanya adalah 1 per epsilon. 1 per epsilon, maka dia sama saja dengan epsilon, maka terbukti. Nah, itu adalah penyelesaiannya. Jadi terbukti bahwa N diper dengan 2N tambah 1 mempunyai limit 1/2. Oke, see you.